Di sini ada 79 participants yang join kelas. Oke, pada pekan ini materi kita adalah tentang apa sih bedanya antara etika dan etiket. Seringkali kita saling tertukar. Di mana sih batas etika, di mana sih batas etiket. Dan seringkali juga kita membedakan, mungkin sebelum kita tahu perbedaannya, mungkin kita juga tahu dulu kira-kira seperti apa sih etiket itu ukurannya atau kriterianya. Seperti apa sih etika itu ukurannya dan kriterianya. Selanjutnya kita baru membahas tentang profesi hukum. Jadi materi kita kurang lebih ada 3 keyword, yaitu ada etika, ada etiket, dan profesi hukum. Nah, langsung saja kalau kita ngomong etika, maka dalam bahasa Inggris kita itu mengenalnya dengan ethics. Maksudnya etika dan etiket itu adalah dua istilah yang berbeda. Kalau bahasa Inggris namanya etiket, etiquette kalau kata bahasa orang Indonesia, logat Indonesia. Nah, etiket dan etika memiliki beberapa definisi atau makna atau bagaimana kita memahaminya. Kita lihat indikator yang pertama, misalnya etika itu berlaku kapanpun, baik ada manusia maupun nggak ada manusia. Misalnya kita mencuri, kita korupsi, walaupun nggak ada manusia itu tetap tidak boleh, tetap itu kita menganggap sebagai perbuatan yang buruk. Berbeda dengan etiket. Kalau etiket itu hanya terikat dengan golongan-golongan kita saja. Atau etiket itu terikat dengan teman atau lingkungan tertentu dan tidak bersifat umum. Dan biasanya harus ada kelompok tertentu yang kemudian berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, kelompok, atau komunitas tertentu. Nah, juga etiket itu berlaku ketika ada orang yang menyaksikan perbuatan kita. Jadi kalau kemudian kita nggak ada manusianya, kemudian itu sudah tidak berlaku. Ada pergaulannya. Nah, itu tadi yang pertama saya jelaskan, etiket itu bersifat relatif. Jadi yang saya katakan menurut suatu budaya tertentu, sehingga misalnya seseorang itu tidak sopan dan tidak sopan itu ternyata terikat dari masyarakat tertentu. Misal kita lihat bagaimana unggah-ungguh gitu ya antara mungkin masyarakat Jawa, masyarakat Madura, masyarakat Minang dan sebagainya. Itu seringkali memiliki etiket yang berbeda. Mungkin pada satu sisi kita anggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Pada sisi yang lain, kita menganggap ini sebagai sesuatu yang sopan. Yang ketiga, etiket berkaitan dengan tata cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, tata cara berarti lebih pada kebiasaan atau prosedur yang dilakukan. Kalau pakai tangan kanan, katanya itu lebih baik. Tapi, coba kita bertemu dengan teman-teman dari Amerika Serikat. Mereka biasa, kemudian pakai tangan kiri, atau bahkan makan juga pakai tangan kiri, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan tata cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia, yang tadi di atas juga itu berkaitan dengan sesuatu yang relatif. Apa yang kemudian kita anggap itu sopan, ternyata di masyarakat yang lain bisa jadi tidak sopan. Atau yang kita anggap di sini sopan, di sini tidak sopan, tapi di masyarakat tertentu itu sopan. Jadi kita memiliki karakter dan parameter yang berbeda-beda yang seringkali kita anggap mungkin tiba-tiba kita mengatakan ini orang tidak beretika. Nah,
Padahal ini adalah hal-hal yang sifatnya antar pergaulan manusia. Yang kemudian masyarakat yang membangun nilai karena masyarakat tinggal dalam wilayah tertentu dan itu menjadi sebuah hukum yang berlaku di masyarakat itu. Nah, kemudian etiket memandang seseorang dari segi luarnya secara lahiriah. Misalnya, meskipun seseorang selalu berpegang pada etiket, kelihatannya baik, sopan dalam masyarakat itu, akan tetapi ia bisa saja bersifat munafik. Ini contohnya. Jadi kita lihat etiket itu kita itu melihat pada hal-hal yang sifatnya di luar gitu. Jadi kita tidak bisa menjangkau sampai ke dalam orang ini baik apa enggak. Nah, etiket itu tidak bisa menembus itu karena kita lihatnya itu bersifat lahiriah. Apa yang kelihatan kasat mata gitu. Atas kita melihat sesuatu yang kemudian menggunakan mata kita, menggunakan sudut pandang lahiriah sehingga orang ini kok baik sekali, sopan, ngomongnya pakai bahasa Jawa, krama, tapi kita nggak pernah tahu orangnya seperti apa karakternya. Nah, itu berbeda seperti tadi yang di kriteria etika, yang tadi sudah saya katakan, yang bagian pertama, etika berlaku kapanpun dalam pergaulan, entah ada manusia atau enggak, karena yang menentukan dia tuh baik dan tidaknya sebenarnya itu kita dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang etiket, itu orang lain yang kemudian memberikan penilaian atau kemudian memberikan refleksi terhadap perilaku kita. Yang kemudian, kalau etiket sifatnya relatif, kalau etika sifatnya absolut. Maksudnya, etika memiliki ketentuan atau prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Baik kemudian misalnya di mana perbuatan baik akan mendapat pujian, maka kalau kemudian perbuatan buruk juga akan mendapatkan hukuman. Misal, kalau seseorang mencuri, seseorang korupsi, maka itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Berarti kalau kemudian dia korupsi, mencuri, maka dia pasti bukan mendapatkan pujian. Kalau kemudian seseorang itu membantu, misalnya tulus, kemudian dia rela berkorban dan sebagainya gitu ya, itu juga mendapat pujian gitu. Seringkali kita melihatnya seperti itu. Jadi tergantung perilaku kita yang kemudian nggak bisa ditawar-tawar lagi karena udah pasti pakemnya. Kalau orang melakukan kebajikan pasti positif, kalau keburukan negatif, seperti itu. Kemudian etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Jadi berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri, tentang kemudian ini baik tidaknya itu kemudian berkaitan dengan etika. Nah, yang tadi kita katakan etika memandang manusia dari batiniah, sedangkan yang saya katakan tadi etiket itu melihat dari lahiriah. Kita lihatnya yang luar-luar aja, covernya. Padahal kita nggak pernah tahu seperti apa isinya misalnya. Jadi kita perlu untuk kemudian melihat semuanya secara komprehensif. Kalau kemudian kita ingin melihat itu sebagai etika atau etik, membedakan. Kalau etika itu semua dari keseluruhannya itu kita lebih bisa menyaring ya, orang kita bisa memberikan penilaian substansi gitu. Orang ini seperti apa sih? Nah, itu kemudian kita bisa menilai itu, baru kemudian dari etikanya. Kalau kemudian orang ini baik beneran apa enggak gitu, itu dari etikanya. Kalau etiket kita masih bisa false gitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau kemudian kita melihat orang ini baik, ini orangnya suka misal menakdir kita, temannya banyak. Nah, itu belum bisa menjadi jaminan. Nah, satu hal yang kemudian kita
melandasi perbedaan antara etika dan etiket. Satu tadi bagaimana unsur internal dan eksternal itu yang kemudian mempengaruhi. Kalau etika itu pakem, semua setuju kalau ini baik dan buruk, semua setuju. Karena itu sifatnya universal, kemudian itu hati kita, semua orang dalam hati masing-masing memiliki penilaian ini baik dan buruk dan sebagainya. Kalau etiket itu sifatnya relatif dan masih bisa dimanipulasi oleh perilaku masyarakat masa tertentu karena perbedaan nilai. Nah, oke. Tadi kita sudah saya terangkan tentang perbedaan etika dan etiket. Oleh karena itu, fokus kita bukan pada tata cara kalian atau tata cara penegak hukum ketika mereka menjalankan tugas profesinya, tapi lebih pada bagaimana nilai-nilai yang dipegang tentang kebaikan dan keburukan yang kemudian kita masing-masing yakini. Sehingga kemudian kita memiliki sebuah pegangan ini baik dan buruknya. Nah, itu berkaitan dengan etika. Bukan kemudian lebih ke hal-hal yang sifatnya misal kalau datang tangannya dicium, kemudian kalau datang mengucapkan assalamualaikum dan sebagainya. Jadi itu bagaimana kemudian lebih pada misal kejujuran. Nah, kejujuran itu dilihat dari sisi etikanya daripada etiketnya. Oke. Kalau kemudian kita membahas tadi materi awal kita ngomong profesi hukum, nah ini adalah salah satu contoh. Banyak jenis atau profesi hukum yang ada. Ini saya memberikan contoh, misalnya ada jaksa, hakim, advokat yang seringkali kita mengenal secara umum gitu ya. Nah, kalau kemudian kita ngomong etika profesi hukum, berarti kita ngomong ini tentang bagaimana kita menjaga wibawa profesi penegak hukum yang mengemban profesi hukum itu, kemudian juga bagaimana kemudian masing-masing penegak hukum itu juga memiliki sikap, nilai, dan kejujuran dalam menjunjung tugas daripada profesinya. Nah, seringkali kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, kita berbicara profesi hukum, maka kita membahas ada profesi jaksa, ada profesi hakim, dan ada profesi advokat. Yang memang ketiganya adalah bagian dari profesi hukum. Lalu, pertanyaannya, apakah profesi hukum itu hanya ada 3? Apakah hanya jaksa, hakim, advokat? Yang lain seperti apa? Ini adalah salah satu contoh. Misal ada notaris, itu juga menjalankan profesi hukum. Atau kemudian apalagi? Misal legal drafter, mereka juga merancang peraturan perundang-undangan. Namun, seringkali yang lazim dan yang lebih populer karena tugas-tugasnya berkaitan langsung dengan hukum, misal jaksa, hakim, advokat, ini seringkali disebut sebagai seringkali disebut di dalam misal mata kuliah etika profesi hukum maupun di televisi atau dimanapun dalam dunia hukum, kita seringkali bersinggungan dengan 3 aktor ini dalam usaha menegakkan hukum.